Nah, untuk yang kedua, saya mengundang Dr. Catherine Cahyadi. Saya silahkan dok, waktunya 45 menit. Boleh dimulai. Selamat siang teman-teman semua. Ah, ini lumayan nih Dokter Yurika sudah banyak membuka wawasan kita ya. Jadi saya masuk ke sininya nanti nggak terlalu susah. Thank you banget dong. Jadi hari ini saya kebagian untuk bicara tentang the dietary prescription for chronic and inflammation autoimmune. Jadi kita akan bahasnya lebih ke arah sesi sharing saja ya. Saya ambil beberapa bahan dari sini. Nah, yang pertama kali kita mau lihat seperti kita tahu ya, all disease begin in the gut. When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is correct, medicine is of no need. Jadi, kalau pola makannya udah salah, obat itu nggak ada gunanya ternyata ya. Tetapi kalau pola makan kita benar, udah nggak perlu obat-obatan lagi. Nah, ini adalah suatu peribahasa dari Ayurvedic ya. Nah, kita juga sebagai dokter kadang-kadang kalau misalnya ragu-ragu nih ya, ada pasien datang, selalu thinks about when you in doubt, treats the gut ya. Jadi kalau misalnya ada ragu-ragu, gimana ya ini pasiennya, kira-kira saya mau ngerjain apa. Nah, selalu mulailah dari pencernaan karena you are what you eat ya. Nah, kronik inflamasi ini ternyata banyak banget bikin kondisi-kondisi yang kurang baik ya. Nah, inflamasi dari makanan ini bisa aja nih mencetuskan Alzheimer, arteriosklerosis, even mencetuskan kanker, penyakit artritis, kolitis, eksima, psoriasis, infeksi, dan diabetes ya. Nah, bagaimana hubungannya dari si penyakit-penyakit ini ternyata cuma gara-gara makanan aja ya, ternyata bisa bikin segala macam penyakit yang berkaitan ya. Nah, ternyata di sini ada beberapa referensi ya. Saya dapat referensi ini dari IFM ya. eh, Kaitannya dia melakukan jurnal ini, di sini ada jurnal-jurnalnya tentang hubungan dari kronik inflamasi dan juga dengan penyakit ya. Mereka meneliti untuk penyakit kardiovaskuler, kemudian juga kanker, DM, penyakit metabolik sindrom ya di sini. Kemudian juga ada penyakit autoimun, psoriasis, eksima, arteriosklerosis dan juga sikolitis ya. Jadi ternyata chronic inflammations itu presents in many way. Apa aja sih sebenarnya ya? Oh, ternyata gara-gara makanan nih ya, varius nutrisi. Jadi pada saat kalau kita makannya benar-benar yang fitonutrien seperti yang tadi sudah di-share sama Dokter Yudika di depan yang gambarnya eat your rainbow ya, colorful ya. Ternyata ini can help mediate the complex inflammation karena efeknya kenapa? Efeknya adalah memperbaiki mikroorganisme di dalam usus dan juga translokasi di lipopolisakarida ya. Nah, komposisi dari sel membran ini akan malah bikin building blocks untuk sebagai inflammatory mediator. Jadi ada nih spesifik pathway-nya ya, mulai dari ekstraselular, intraselular, transkripsional ya. Jadi pada saat makanannya benar, nah dia akan mengaktifkan dan membuang semua jalur-jalur dari inflamasi ya. Nah, contohnya apa sih? Ternyata dari fitonutrients dan various nutrien ini ada nih yang bisa bikin kita menurunkan inflamasi. Gara-gara apa? Gara-gara efek yang ditimbulkannya. Contohnya eicosanoid ya. Nah, ini bisa dia akan bikin kita punya prostaglandin, tromboksin, leukotrienes ya di fatty acid dan sel membran ya. Nah, oksidatif stres juga ternyata kita bisa menurunkan oksidatif stresnya dengan apa? Dengan fitonutrients yang mengandung banyak antioksidan ya. Nah, ini sumber-sumber inflamasi dari tumor nekrosis faktor alfa, TNF alfa ya, ini kan dia bagian dari sitokin nih yang bikin semua inflamasinya naik ya. Terus kemudian juga kita bisa melihat mulai dari induced nitric oxide sintetase, nanti masuknya ke sistem ROS dan FOS ya. Kemudian juga ada peroksisme proliferator activate receptor ya. Dan juga ini yang paling penting, sinukleor kappa betanya dan inflamasi. Nah, gimana sih sebenarnya? Jadi pada saat kita makan makanan yang mencetuskan inflamasi, ini udah kecolek duluan nih.
Nah, si NF-kappa beta ini sudah teraktivasi karena kenapa? Dia binds to DNA kita dan leading untuk mengaktifasi apa? Mulai dia mengaktifasi dari TNF, interleukin 1, interleukin 6 ya. Kemudian juga masuk ke tissue factor dari PAI 1 ya. Nah, ini semua adalah jalur-jalur yang teraktivasi pada saat tubuh kita tercetus dengan makanan yang menyebabkan inflamasi. Sebenarnya nggak cuma makanan saja ya, karena banyak mulai dari polusi, kemudian gaya hidup gitu ya. Nah, karena di sini kita akan membahas makanan, jadi saya lebih memproduksikan ke dalam makanan ya. Nah, pada saat si NF-kappa beta teraktivasi dan bikin ke sini, nanti ini akan ada jalur yang muter nih, teman-teman ya. Mulai dari oksidatif stresnya juga dia akan balik lagi ke sini. Nah, terus kemudian juga pada saat ini yang sudah tercetus, dia akan bikin nih TNF alfanya naik, IL-6-nya naik, IL-1-nya juga naik ya. Nah, si nuklear faktor kappa beta ini dia kan merupakan signal ya, signal pada saat oh terjadi inflamasi nih dari sakit lah, dari makanan, dari segala macam, termasuk dari viral infection, dari ionizing radiasi, dari toksin yang masuk, antigen yang masuk, bahkan banyak juga cancer drugs ya. Nah, itu dia akan dia akan mengaktifkan CNF kappa beta ini. Nah, jalurnya kemana? Jalurnya dia akan masuk ke dalam inhibitory protein dan juga inhibitory kinase ya. Jadi dia nanti masuk ke sana. Nah, si inflammatory trigger ya pada saat sudah mulai aktif. Nah, biasanya pada saat ini kan sudah mulai ada gejala nih, simptomnya keluar ya. Nah, kalau di konvensional biasanya kan dikasihnya kortikosteroid dia untuk meredakan peradangan ya. Dikasih kortikosteroid, terus udah gitu untuk supaya ini tidak memberikan sakit ya, dikasih apa? Dikasihnya anti nyeri nih mulai dari NSAID, ibuprofen, naproxen gitu ya. Nah, juga termasuk dikasih beberapa obat-obat yang memang sudah biasa. Nah, kalau kita di functional medicine, pada saat kita cari tahu apa penyebabnya, root cause-nya, dan kita justru berusaha menghindari pemberian obat-obatan tersebut, nah, kita justru akan melihat nih bagaimana dari dietary components-nya, bagaimana dengan vitamins, mineral, bahkan si essential fatty acid ya, non-essential nutrients, dan juga phytochemical ya. Jadi CRF-kappa beta yang binds to DNA ini leading to translocation aktivasi dari mana? Nah, di sini ya. Nah, si PPAR-S dan NF2 ini yang kita mau naikkan supaya bisa menekan gejala-gejala inflamasi yang ada. Nah, agennya apa aja sih yang bisa menghambat atau bahkan memodulate ya? Nah, mulai dari glukokortikoid, kalori restriction, fish oil yang mengandung EPA, DHA yang tinggi ya. Nah, juga kemudian juga alpha lipoic acid, N-asetilsistein. Nah, antioksidan termasuk vitamin C dan vitamin E juga di sini ya. Nah, si phytochemical ini kadang-kadang kan kita juga bisa dapat nih phytochemical dari mana? Dari bumbu-bumbu karena ada reason for seasoning ya. Nah, apa aja sih yang kita bisa dapatkan dari flavonoid ya, related compounds-nya apa? Kalau flavonoids itu kita akan bahas tentang si quercetin ya, kemudian grapeseed, polyphenol tadi sudah dibahas ya di depan oleh Dr. Yurika ya, kemudian juga ada resveratrol, kurkuminoid ya, dan juga ada si pomegranate juice. Jadi pada gimana caranya kita menghambat itu segala macam yang inflamasi yang bikin, nah ini dia ya. Jadi agen-agen di sini yang akan menurunkan dari inflamasi kita. Nah, food is information ya. Nah, karena kenapa? Karena tadi dia terikat dengan DNA, dia itu akan memberikan informasi ke kita ya. Apakah makanan yang dimakan ini akan signifikan meningkatkan NF-kappa beta dan CRP? Nah, seperti kita tahu, CRP ini juga salah satu faktor inflamasi yang kita bisa tes, kita bisa tahu kadarnya dengan pemeriksaan laboratorium ya. Nah, si proses ini karena si food berupa informasi, dia ini akan men-trigger segala macam inflamasi dalam waktu 1 jam ya. Jadi kita biasanya dia akan remain active for 3 hours. Nah, duration dari pro-inflammatory effect ini akan relevan ya. Jadi makanya kenapa kita melihat makanan yang bisa menyebabkan inflamasi itu kita bisa melihat di hari yang sama ya. Karena biasanya 4 sampai 5 jam setelah makan ini dia udah mulai teraktivasi. Nah, kelihatan deh ya. Kita ini sebenarnya
sakitnya nih gara-gara makanan atau bukan sih? Apakah makanan yang kita makan informasinya sudah benar atau belum ya? Nah, di sini kita akan membahas tentang gimana sih kita tahunya mekanisme dari inflamasi dari makanan. Dari mulai glycemic load ya, kalau dulu mungkin kita lebih familiar tentang glycemic index ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau kita makan glycemic index itu apa sih dok? Pasien-pasien kadang-kadang suka tanya nih. Nah, kalau glycemic index itu adalah kecepatan si makanan berubah menjadi gula di dalam tubuh kita. Nah, ternyata pada saat kita berbicara tentang inflamasi, kita sekarang udah nggak cuma melihat glycemic index saja, tetapi kita juga melihat glycemic loads ya, kita juga melihat oxidative stress, kemudian modulasi signalnya, kemudian juga balance diet dari fatty acid dan juga dari si fibernya. Nah, glycemic loss dan inflamasi. Nah, ternyata dietary yang rendah glycemic load itu significantly dan positively asosiasinya dengan human sensitive C-reactive protein. Seperti kita tahu, ini adalah salah satu parameter untuk inflamasi. Pada saat kita menurunkan, ini penelitiannya sudah ada ya. Nah, pada saat kita menurunkan glycemic loads dari makanan, pada saat kita makan dengan yang glycemic load-nya rendah, nah justru secara konvensional akan menurunkan kejadian dari ischemic heart disease ya. Bahkan di sini juga ada penelitian yang mengukur plasma CRP ini ternyata energy adjust-nya dengan dietary glycemic load yang rendah ya. Bahkan di sini juga perbedaannya antara BMI yang kurang dari 25 dan juga dengan BMI yang di atas 25. Saya tadinya berusaha mau bikin daftar makanan yang ada glycemic loads-nya ya, tapi ternyata informasinya masih sedikit ya. Nanti saya akan share yang sudah saya buat melalui WA ya. Ini kan teman-teman yang hadir di sini pasti ada tergabung dalam grup WA Functional Medicine ya. Nah, saya cuma sedikit sih dapatnya, nanti mungkin kita akan bisa naikin lagi gitu ya. Apa aja sih sebenarnya bahan-bahan makanan ini yang mengandung glycemic load yang rendah ya. Kan kalau glycemic index kan kita udah gampang nih carinya ya, tapi yang glycemic load itu ternyata bolak-balik cari sedikit sekali informasinya ya. Nah, pada saat kita sudah mulai menurunkan GL-nya, glycemic load-nya ya, ada dua studi ya yang melibatkan beberapa pasien. Ternyata satu studi yang di high GL dan satu yang di low GL ya. Sama makronutrisi kontennya, persennya, bla 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 ya namanya perbandingan ya. Ternyata di sini studinya ini didesain untuk no weight loss took place during the entire study period ya. Tetapi pada pasien-pasien yang melakukan diet low GL itu justru improve-nya di mana di biomarker risk profile. Jadi CCRP atau faktor inflamasinya menurun dan juga adenopektin salah satu penyebab inflamasi lain juga menurun di sini ya. Nah, glycemic load dan inflamasi koneksinya apa sih? Koneksinya ini kenapa? Koneksinya adalah dengan kita menurunkan glycemic load ya, jadi akan menurunkan kalau kita makan glycemic load-nya yang tinggi, justru overproduksi dari oxidative stress. Nah, ini yang bikin insulin resisten, bikin lemaknya bahkan meningkat, adiposity, bikin dislipidemia dan juga hypertension ya. Jadi protein to glycemic load ratio ini pada saat pasien yang melakukan high carbs diet, yaitu ternyata ekses insulinnya naik ya, dan fat accumulation-nya juga akan semakin meningkat ya. Nah, kita bahas tentang oxidative stress. Kalau kita bahas oxidative stress, pasti lawannya adalah antioksidan. Nah, antioksidan nggak jauh-jauh dari apa? Dari fitonutrien. Eat your rainbow tadi udah dibilangin di depan ya. Nah, di sini ada penelitian nih di antioksidan rich diet ya. Nah, kalau kita di IFM itu ada satu paperwork namanya toolkit. Nah, toolkitnya itu adalah food source of antioksidan ya. Nanti food source of antioksidan ini saya juga sudah punya listnya. Nanti saya akan bagikan sebagai ini terpisah ya, sebagai tambahan terpisah dari bahan materi ini ya. Nah, subjek ini yang sepertiga intake-nya dari zeaxanthin dan beta cryptosanthin ya, ternyata dia nurun loh, lower risk of
developing inflammatory polyarthritis ya. Nah, jadi di sini pada saat jadi kita bukan cuma pengen dapat sehatnya saja nih, suruh eat your rainbow, segala sayur, segala warna dimakan ya. Kemudian buah juga nggak boleh tergantung cuma hanya satu warna, benar-benar eat your rainbow. Pada saat kita sudah eat our rainbow, justru si antioksidannya di diet ini justru menurunkan segala macam penyakit poliartritis ya. Nah, long term intake of dietary antioksidan ini ternyata bisa menurunkan inflamasi ya, dan dia significantly dan negatively associate with elevated CRP. Jadi penting banget ya. Kalau ini sengaja di sini ditampilkan ini loh. Inilah adalah contoh bahan makanan yang antiinflamasi. Nah, sebelah sini nih yang naikin si inflamasi ya. Nah, jadi pada saat kita long term nih nggak apa-apa makan, antioksidan slower inflammation, apalagi, dengan kondisi di Jakarta, polusi seperti ini, ya kan, kemudian kualitas udara tidak baik, belum lagi nanti kalau kita, terpapar menjadi perokupasi, segala macam itu adalah sesuatu yang memang belum lagi makanan ya, apakah kita makanannya sudah sesuai dengan tubuh kita ya. Nah, pada saat kita melakukan, antioxidants diet dengan banyak makan phytonutrients ini justru significantly nurunin segala kejadian inflamasi di dalam tubuh kita ya. Nah, salah satu antioksidan yang tertinggi itu adalah asam vitamin C atau ascorbic acid ya, asam askorbat. Nah, penelitiannya juga di sini ternyata kalau level vitamin C ini justru dia akan menurunkan. Kita banyak nih konsumsi vitamin C dari makanan, dari suplemen ya, kemudian juga high dose vitamin C supplementation. Ternyata ini semua penelitiannya dia reduce CRP in those at high CVD risk ya. Jadi buat pasien-pasien yang resiko penyakit kardiovaskulernya tinggi, dengan resiko inflamasinya tinggi, kemudian juga pasien-pasien yang ternyata dari hasil pemeriksaannya CRP-nya tinggi. Salah satu terapi yang paling efektif adalah dengan memberikan high dose vitamin C. Nah, dia di sini langsung melihatnya, ternyata dia turun nih si inflamasi atau dari CRP-nya ini turun karena kenapa dia comparable dan apalagi ditambahin dengan si dietary intake yang baik ya. Nah, hubungannya lagi antara ascorbic acid dengan CRP ya. Nah, jadi penelitian berikutnya adalah ternyata ini ada studinya nih, large cross sectional study dari 3.258 healthy ya, orang sehat yang usianya 60 sampai 79 tahun pada pria ya. Nah, apa aja yang dimakan? Dia ada vitamin C, fruit intake-nya, dietary vitamin C, bla 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 semuanya ya. Ternyata konsentrasinya ini dia akan menurunkan si marker-marker inflamasi ya, sampai kemana? Sampai ke endothelial dysfunction dan juga adjustment-nya juga di sana ada ya. Nah, vegetables juga korelasi ya untuk menurunkan kadar ini ya. Nah, jadi ternyata nggak cuman kita sekedar, oh makan makanan antioksidan ya. Jadi di sini kita bisa melihat, oh bukan cuman kata orang tua ya, harus banyak makan sayur dan buah. Oh ternyata banyak sekali penelitian yang memang kaitan antara vitamin C dosis tinggi dengan menurunkan kadar inflamasi ya. Nah, fruits, vegetable, dan inflamasi ya. Jadi others komponennya apa aja sih selain vitamin C tadi ya? Karena kenapa? Karena kan kita kan mau ngurusinnya ini nih, mau menurunkan, melawan inflamasi dan juga melawan perubahan dari kerusakan di dalam endotelium ya. Nah, jadi phytochemicals-nya ini mulai dari mana nih? Oh, kita eat your rainbow. Kalau yang warnanya ungu, ternyata si warna ungu ini mengandung banyak polifenol, flavonols ya, polipenic acid, resveratrol. Nah, ini ternyata baik untuk apa? Baik untuk brain health ya. Yang buah yang mengandung glukosinat dan isotrikonisa ternyata baik untuk liver support dan health kesehatan jantung ya. Nah, yang untuk yang warnanya hijau yang mengandung klorofil, flavonoid, lutein, flavonols ini ternyata baik untuk kesehatan jantung ya. Jadi masing-masing warna yang kuning baik untuk endocrine regulation, yang merah mengandung astaxanthin, lycopene, anthocyanin ini baik untuk imun modulation dan heart health ya. Jadi nggak cuma segala warna nih, ternyata masing-masing warna ada manfaatnya sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana dengan seed reduction-nya? Nah, ini tadi udah dibahas di depan ya. Food is information. Karena kenapa? Ternyata dia
terkait dengan si nutrigenomics dan juga terkait dengan NF-kappa beta ya. Nah, again ini adalah salah satu signalin dia bagaimana sih sel signalnya terhadap inflamasi. Dan ternyata ini loh, ini gambar ini sengaja ditaruh karena kenapa? Ini adalah salah satu ya buat teman-teman di sini yang masih hobi nih, demen banget sama dairy product ya. Nah, dairy product di sini kan juga ada laktosnya. Apakah tubuh kita laktos intolerance atau tidak ya? Nah, ternyata karena food is informasi, pada saat kita memberikan informasi yang salah, ini justru yang akan meningkat ya. Nah, NF-kappa beta inhibitornya apa aja? Ini contekan saya nih, saya print ini terus taruh di meja kerja saya ya. Kalau udah ketemu pasien yang ada inflamasi segala macam, kira-kira apa saja sih saran dari supplements-nya, saran dari makanannya apa aja ini loh ya. Resveratrol, Pycnogenol, bla 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 ini segini banyaknya ya yang apa yang memang kita usahakan untuk dapat dari daily nutrients ya, dari makanan, fitonutrientsnya jenisnya apa, kemudian juga apakah perlu tambahan suplemen segala macam karena si bagian-bagian ini yang akan menurunkan NF-kappa beta inhibitor ya. Nah, inflamasi. Nah, kalau kita taunya peradangan tuh inflamasi. Nah, ternyata kalau berkaitan dengan makanan itu namanya inflammasome ya. Jadi many dietary compounds found to modulate inflammation activation. Nah, apa aja nih? Nah, ini adalah kandungan yang ada di dalam makanan yang bisa menurunkan kadar inflamasi ya. EGCG, epikatogalat ini dapat dari mana? Dari green tea ya. Kurkumin ini kan juga agen antiinflamasi yang baik. Dapat dari mana? Dari turmeric ya. Resveratrol, bahan makanannya food source-nya dari apa? Dari anggur merah ya. Quercetin ada di apples dan onion ya, bawang bombay. Sulforafan dari mana? Dari brokoli, dari si keriting-keriting, cruciferous vegetable ya. Dan propolis itu dari mana? Dari si madu ya. Nah, types of balance diet. Nah, tadi kita udah ngomongin glycemic loads, kita udah ngomongin oxidative stress, kita udah ngomongin si signal transduction-nya. Bagaimana dengan fatty acid ya? Karena kan ternyata kita juga perlu nih omega 3, omega 6 ya. Ini bagan ini saya ambil dari IFM ya. Jadi di sini kita dikasih tahu nih bagian dari omega 3 family dan omega 6 family ya. Banyak pasien yang, "Dok, saya minum omega 3 aja udah komplit, Dok. Ada 3, 6, dan 9 ya." Dalam hati, belum saya ngoceh nih ya tentang omega 3 family ya. Mana sih yang kita perlukan ya yang dalam di suplemen kita ya. Ternyata itu yang paling baik adalah yang bisa menurunkan kadar inflamasi justru adanya di mana? Adanya di kelompok omega 3 family ya. Dapat dari mana? Dapat dari cold water fish, dari flax oil ya, dari beberapa contohnya nih kacang-kacangan ya. Jadi dari omega 3 family ini yang mengandung dengan EPA karena ternyata si EPA ini adalah less inflammatory dari eicosanoid dan revolsin. Tapi kalau kita makannya yang omega 6 family dari mana? Dari minyak sayur, dari grains, dari biji-bijian ya. Ini ternyata dia banyak dari apa? Banyak mengandung linoleic acid dan juga arachidonic acid. Nah, ini malah bikin more inflamasi ya. Jadi, kalau kita mau mencari berkaitan dengan MUFA dan PUFA, yang kita cari itu adalah yang omega 3-nya. Jadi, udah jangan salah lagi nih. Jadi, kalau kita mencari salah satu antiinflamasi yang mengandung EPA dan DHA, harus mencari yang hanya omega 3 saja ya. Karena kalau omega 6 nih lihat sudah ada AA-nya, dia malah bikin inflamasinya tambah banyak ya. Nah, jadi si arachidonic acid itu sudah ada loh ternyata di dalam diet ya, dan dia terikat presentasinya di mana? Di lemak dalam sel darah merah kita ya, dan ternyata dia ini juga membawa informasi juga nih ya. Nah, si inflamasi dari si AA-nya ini yang akan bikin sitokainnya bikin naik nih, si TNF alfa-nya naik, kemudian juga IL-1-nya juga akan naik ya. Ini yang bikin inflamasinya juga naik. Nah, makanya kenapa kita harus membatasi si arachidonic acid di dalam makanan ya. Nah, di sini ada
penelitian untuk pasien yang rheumatoid arthritis ya. Jadi dia ada dua grup ya di follow untuk dikasih makan selama 8 bulan ya. Yang satu normal Western diet, yang satunya lagi anti-inflammatory diet. Tapi di limit ya si yang mengandung si AA tadi ya, hanya sekitar 90 miligram per hari. Apa aja sih dok? Ini yang mengandung si AA. Nah, coba kita balik ya ke depan di sini. Nah, ini loh ya. Jadi, ini nih si omega 6 golongannya apa sih? Nih dia. Sunflower, safflower, peanut, moist vegetable oil ya, blackcurrant, bla bla bla, IPO juga nih animal fat dan dairy. Nah, ya, again nih dairy kenapa tidak sehat? Karena ternyata dia mengandung si AA ini ya, dan juga si shellfish ya. Nah, si AA ini ya begitu dia satu grup dikasih normal Western diet, yang satu dikasih makannya dijaga ini yang mengandung arachidonic acidnya hanya kurang dari 90 miligram per hari. Ternyata dia justru menurunkan tender swelling. Kan kalau orang-orang rheumatoid arthritis kan memang pada bengkak nih jari-jarinya, bengkak buku-buku jarinya bengkak ya. Nah, ini justru berkurang nih. Si tender and swollen joints-nya berkurang ya. Kemudian juga dia dapat beneficial yang lebih baik pada saat dia mengkonsumsi fish oil supplementation yang hanya si omega 3-nya saja ya. Jadi fatty acid dan inflamasi ini sangat-sangat berkaitan. Makanya yang kita cari itu adalah si EPA-nya ya. Nah, ini si arachidonic acid ya yang tadi bikin more inflamasi adanya di mana? Ada di daging merah, ada di susu, ada di unggas, ada di shellfish ya. Ternyata kalau kita sudah ada kronik inflamasi apalagi ada autoimun, nah makanan-makanan yang mengandung arachidonic acid akan meningkatkan ini dia nih. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Sebaliknya, justru yang kita cari adalah si omega 3, particularly ada si EPA dan si DHA-nya. Yang ada di mana? Di ikan, di cold water fish ya. Karena dia prekursor untuk anti-inflammatory ya, terutama di bagian EPA-nya ya. Nah, si PA ini dia ternyata ngeblok metabolisme dari arachidonic acid, jadi dia akan menurunkan delta 5 desaturasi. Ini juga sama ini temannya si inflamasi yang kita nggak mau ya. Jadi pada saat kita lower ratio omega 6 to omega 3 ya ini justru akan meningkatkan kita punya ketahanan tubuh dan menurunkan inflamasi. Nah, nggak cuma di situ doang. Ternyata zinc sama magnesium juga pegang peranan penting nih ya, termasuk juga ascorbat atau vitamin C, niacin juga B5, kemudian piridoksin ya B6 dan koenzim ya. Dan ini yang akan membantu metabolisme dari omega 3 ya. Nah, si trans fatty acid-nya ini justru yang akan meningkatkan inflamasi. That's why kita mesti milih-milih nih sekarang di sini ya, jenis makanan apa yang mengandung omega yang tinggi, yang kita hindari justru yang mengandung si arachidonic acid ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang fiber. Nah, antiinflamasi dan mekanisme dari fiber gimana? Ini ada kaitannya sama si leaky gut ya. Kalau udah ngomongin fiber, ngomongin leaky gut, udah mulai masuk nih ke autoimun ya. Jadi sebenarnya yang kita mau lihat di fiber tuh apa sih? Kita tuh mau lihat nih pada saat kita makan fiber, yang kita harapkan apa sih? Ini loh, kita mau melihat dari si short chain fatty acid production-nya bagaimana ya. Karena tadi udah dibahas tuh yang microbiome segala macam ya. Nah, ternyata si SCFA production ini dia akan change in the microbiome. Kan kita punya otak dua nih ya, satu otak yang di atas, satu otak yang di tengah, yaitu usus kita. Makanya kita juga harus memelihara mikrobiom kita dengan baik ya, karena begitu mikrobiomnya semakin banyak, semakin diversity, imun sistem modulasinya akan semakin baik dan akan menurunkan inflamasi. Jadi nggak sayur sekedar sayur, tapi si sayur ini yang akan meningkatkan perubahan di mikrobiome ke arah yang lebih baik dan dia juga akan menurunkan inflamasi ya. Jadi pada saat kita makan sayur ini akan decrease energy density of diet. Jadi lebih lebih pelan ya. Nah, ini dia pada saat penyerapannya lebih pelan, otomatis si glycemic index-nya akan menurun dan obesity-nya juga akan menurun ya. Nah, tetapi yang kita harus lihat hati-hati nih chemical structure of fibernya juga bisa juga mencegah sebagai antiinflamasi dari aktiviti ya. Nah, tadi
saya ngintip tuh ada pertanyaan itu komensal bakteria letaknya di mana. Nah, pada saat kita makan fiber, justru di sini akan komensal bakteria itu kan adalah bakteri yang baik ya. Nah, pada saat dia banyak ya, growth-nya banyak, justru akan increase resistance to colonization dari pathogenic bakteria. Jadi kita kasih si bakteri yang lebih baik ya untuk si komensal bakterinya jadi lebih banyak, terus kemudian si patogenis bakterianya juga akan menurun ya. Nah, direct immune system regulation serta anti-inflammatory bacterial uh, metabolit ya. Nah, hubungan antara fiber, fat, dan microbiome ya. Nah, kan tadi kita udah bahas nih tentang si SCFA nih yang bagus ya. Nah, ternyata di sini kita juga memerlukan apa? Memerlukan fermentasi dari sayur-sayuran ya. Jadi semua fermented food seperti kimchi, kemudian sauerkraut ya. Nah, itu yang banyak dengan si microbiome-nya. Jadi fermentasi food dari sayur-sayuran dan juga dia akan promote si short chain fatty acid-nya dan juga ini adalah sebagai apa sih? Sebagai anti-inflammatory respon ya. Jadi dia akan meregulasi si T cells-nya ini ya. Jadi suplementasi dengan high fat diet dan fermented food ini justru ini penelitiannya ya, dia akan memprotek penelitiannya di mice ya dari obesity dan berasosiasi juga terhadap si penyakit yang disebabkan karena si inflamasi ya. Nah, fiber, inflammation, and immunity ya. Ini ada recent study-nya ya. Nah, di sini recent study-nya adalah ada important role for diet and bacterial metabolism in controlling immune pathway, including gut and immune homeostasis, regulasi T cells, biologi, dan juga si inflamasi ya. Nah, jadi si high fiber ini dia kan pada saat dia akan mulai masuk ke dalam kita, ini kan akan bikin kita punya si microbiome-nya lebih baik ya. Nah, juga si SCFA-nya ini dia akan promote nih tissue barrier-nya lebih baik ya. Kemudian juga si secretory IgA-nya juga lebih baik ya dan T cell regulasinya juga akan lebih baik ya. Jadi si SCFA ini dia nggak cuman baik juga di usus kita, tetapi dia juga bisa dampening imun respon ya. Jadi low fiber Western dietnya ini bisa diatasi ya. Nah, kalau non fermentable diet ya, nah kalau di non fermentable fibers dan prevention dari autoimmune disease-nya ya ini ada beberapa studinya ya dari Murin ya Murin study ini explore dari CNS autoimmune juga ternyata bisa di-prevent loh melalui dietary manipulation ya. Jadi non-fermentable fibers ini juga alter gut microbial composition dan metabolic profile. Jadi dia akan bikin banyak nih long chain fatty acid-nya ya. Nah, si long chain fatty acid ini promote autoimun supresan. Jadi supaya si autoimunnya jauh lebih cepat remisi ya. Oke. Nah, gimana kita caranya meningkatkan fiber ya dari functional medicine IFM ya. IFM ini ada toolkitnya ya, probiotics and prebiotic foods apa saja ya. Kemudian dietary fiber amounts-nya segala macam juga ada ya. Nah, ini juga nanti akan saya sharing untuk teman-teman yang ada di sini ya. Nah, jadi what we do know about overall dietary intervention and inflammation ya. Nah, diet kan banyak ya, tetapi ternyata di sini ada penelitian ini tentang Mediterranean diet ya. Jadi ini penelitian tentang Mediterranean diet pyramids untuk lifestyle untuk adult ya, guideline for adult population ya. Jadi apa aja sih? Nah, ini nih batasan makanannya segala macam ya, water herbal infusionnya bla 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 ya. Nah, ternyata di sini Mediterranean diet and inflammasi ya, kan ada tradisional Mediterranean diet ya. Dia punya high ratio MUFA-nya ini lowers untuk AA ya. Jadi high ratio dari omega 3 dengan omega 6. Jadi banyak banget nih yang makannya apa? Makan abundant of fruit, vegetable, legumes, and whole grains. And therefore increase antioksidan. Pada saat increase antioksidan, jadi si Mediterranean diet ini show
anti-inflammatory effect-nya ada di sini ya. Nah, over 3.000 adult ya yang dilakukan studi ini ternyata efek dari Mediterranean diet-nya kelihatan loh di biomarker ya. Jadi pada saat pemeriksaan darahnya ini kelihatan 20% menurunkan CRP dan 17% menurunkan IL-6 ya. Jadi pada saat kita udah ada chronic inflammation, kita beralih ke Mediterranean diet itu akan lebih bagus ya, akan lebih cocok untuk kita ya. Nah, bagaimana kalau long term, Dok? Nah, ternyata di sini juga ada studi ya yang membandingkan long term vegetarian diet and inflammation. Jadi ternyata di sini vegetarians ini ya dia pada saat plasma ascorbic levelnya higher ya, triglycerid, uric acid, dan ini HSCRP-nya juga akan lebih turun kalau kita long term vegetarians ya. Tapi nggak ada perbedaan nih ternyata dari jumlah antioksidan sama si oksidatif stresnya ya. Jadi ini korelasinya pada saat kita long term Mediterranean diet hanya lebih ke arah apa? Ke arah untuk menurunkan si CRP. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang autoimun, nah autoimun ini kita kan mau cari triggernya ya. Triggernya apa aja sih? Triggernya bisa dari stres, bisa dari toksin atau trauma, dari infeksi, dari nutrien insufisiensi, serta food yang tadi itu salah makannya itu ya. Nah, contohnya autoimun siapa nih? Banyak ya. Mulai dari Hashimoto, thyroiditis, Graves' disease, MS, autis, GBS, celiac, Crohn, semuanya ada di sini ya. Nah, bagaimana dengan caranya? Nah, ini saya ambil contoh satu tentang diet dan RA ya. Nah, kalau rheumatoid arthritis ternyata dietary triggers itu may play inciting role in the autoimmune process ya. Jadi, kenapa kan kompromisnya di mana di intestinal barrier ya? Karena terlalu banyak makanan yang bikin memicu. Jadi, tubuhnya tuh selalu dalam kondisi yang siaga ya. Inflamasinya itu akan triggering inflamasi ya. Nah, jadi ini beberapa studi ini shown kalau si RA symptom ya. Nah, dietnya itu di-exclude animal products. Nah, begitu dietnya exclude animal products, jadi istilahnya apa? Mengurangi nih makanan yang mengandung daging animal products ya. Ini can improve loh. Dia juga can improve bacteria composition, juga ditambahin si plant-based food diet tadi ya. Jadi dia increase in diversity. Nah, dia reducing nih, ini mulai berkurang nih sakit-sakitnya ya. Significantly improve ya di beberapa kasus RA pada saat dietnya udah mulai banyak dari si fibernya, antioksidannya gitu ya. Nah, juga di sini juga ada penelitian lagi ya, jadi dikontrol nih RA patient untuk Mediterranean diet selama 12 minggu ya. Nah, ternyata Mediterranean ini jika dia reduce in inflammation, increase physical function, ini yang paling penting, improve vitality juga ya, jadi kualitas hidupnya meningkat di sini ya. Oke, nah tadi dibahas adalah tentang bagaimana caranya, tadi Dokter Yurika sempat bahas tentang fitonutrients, bagaimana cara pengolahan makanan, jangan sampai terpapar dengan toksin-toksin segala macam ya. Nah, saya mau mengangkat sedikit di sini ya teman-teman tentang si bisphenol A ya. Karena kenapa? Karena tadi kalau kita bicara soal air, bicara ini menyambung yang tadi Dokter Yurika ya, pada saat ini kita harus memperhatikan jangan sampai kita terkena heavy metal ya. Nah, selain heavy metal juga ternyata ada bahan kimia yang berbahaya yang sometimes kita tuh nggak sadar ya. Nah, nggak sadar ada apa? Ada di dalam bisphenol A. Ini banyak banget bisphenol A ya. Nah, kita bisa lihat dari mana. Ini kan biasanya sih bisphenol A ini kan bahan kimia yang bikin plastik itu lebih keras ya. Nah, tujuannya biar plastiknya tuh nggak gampang penyok gitu ya. Terus tampilan botolnya tuh keker, bagus, jernih gitu ya. Nah, ternyata si BPA ini juga dia juga ada loh di dalam lapisan kemasan makanan kaleng ya. Nah, paling banyak sih memang pada produk kebersihan nih, suplai-suplai pipa, ya produk kesehatan gigi, pasta gigi segala macam ya. Makanya apalagi kalau kemasan berulang ya dari polikarbonat dapat menyebabkan BPA larut ke dalam pangan atau namanya mikromigrasi ya, jadi mikrotransport. Nah, BPA ini berbahaya karena kenapa ini loh, kerja sistem endokrinnya jadi terhambat ya, karena dia ada estrogen mimicking ya, juga kontribusi perkembangan juga sel kanker ya, kepada manusia ya. Nah, jadi di sini ternyata ya dari tahun ke tahun kalau kita melihat
dari penelitian ya, penelitian tentang BPA ini adanya di European Food Safety Authority ya. Ternyata kita lihat ya, itu dari tahun ke tahun peningkatannya bahkan 20.000 kali lebih rendah dari sebelumnya. Nah, sedangkan sekarang sudah ada kalau di Indonesia ya, BPA di dalam air minum dalam kemasan itu maksimal 0,6 ppm atau per sejuta per liter di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini penelitiannya lama banget ya, dari 2006 yang 0,05 sampai di 2003 0,2 nanogram ya. Jadi tambah ke sini ternyata oh tambah banyak ya penyakit yang disebabkan oleh si BPA ya. Nah, jadi yang paling penting ini loh, gimana sih caranya kita tahu eh, food container apakah ada BPA atau enggak? Jangan ragu-ragu, jangan males-males buat ngintip. Cari segitiganya ya. Nah, yang bagus adalah safety food container itu hanya ada di nomor 1, 2, 4, dan 5. BPA ini nomor 7. Ya, nah jadi kalau si BPA ini kalau misalnya kalau kita paling lihat sering kalau di botol obat ya, botol obat itu adalah si ini HDPE nih, nomor 2 ini paling bagus ya. Jadi kalau misalnya kita beli makanan apapun ya, yang food containernya usahakan kita ngintip ke bawah ya. Apakah dia kodenya 1, 2, 4, dan 5? Ini yang paling oke ya. 1, 2, 4, dan 5 yang paling aman. Tetapi yang lain-lainnya tidak aman ya. Nah, bisa bisa saja dalam 5-10 tahun kemudian berkembang lagi nih penelitiannya ya. Untuk sementara sampai saat ini yang aman adalah 1, 2, 4, dan 5 ya. Jadi hati-hati ya karena saya pernah sharing waktu itu sama teman-teman di grup FM ya. Dua botol yang sama saya waktu itu nge-gym kemana ya di luar kota ya, bukan di Jakarta. Di tempat gym itu disediakan airnya sudah bagus nih, dia nggak pakai galon ya, dia sudah pakai alat, sudah disambung segala macam. Tapi yang kurang baik ternyata apa? Ternyata adalah gelasnya. Jadi ada dua gelas yang sama, penampakan yang sama, dan warna yang sama. Terus saya saking keponya, eh, antara kepo entah pengen tahu banget gitu ya. Saya balik nih gelasnya, ternyata satu segitiganya 7, yang satu segitiganya 1. Padahal gelasnya sama ya. Nah, kalau airnya air dingin masih dalam tanda kutip ya oke. Tapi kalau misalnya airnya panas dan sudah mulai dalam, kan pada saat kita melakukan proses pencucian itu kan pasti banyak baret-baret. Nah, itu mikrotransport. Jadi sometimes kita nggak tahu. Jadi hati-hati teman-teman, kalau bisa selalu kemanapun bawa food container sendiri, botol minum sendiri ya, hindari untuk minum dari kemasan plastik ya. Sometimes di restoran juga kan suka dikasihnya gelas-gelas plastik gitu ya. Nah, ngintip dulu nih ya. Kalau ternyata dia jangan ketipu, oh ini kelihatannya sama, selalu diintip, ternyata yang memang yang satu satu, yang satu 7 ya. Nah, saya sudah pernah sharing, nanti saya juga bisa sharing lagi nanti di grup kita ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih Dokter Catherine untuk presentasinya yang sangat bagus juga. Daging semua juga ini ya. Udah gitu kita dikasih apa namanya? Dikasih tips juga untuk memilih tempat makan atau minum yang kita gunakan ya. Dan memang kan mikroplastik ini banyak banget ya angka apa namanya bahkan di baby yang baru lahir aja sudah banyak gitu kandungan mikroplastiknya ya. Dan kita mau mencegah inflamasi, makannya udah oke, terus udah gitu fitonutriennya juga lengkap ya semuanya. Ternyata tempatnya yang nggak oke gitu ya.